saya akan masuk ke sesi materi. Materi ini cukup ringan, tapi di sini kembali ya, agar teman-teman menyadari apa yang harus dilakukan di dalam pengembangan bisnis ini. Oke, saya akan full screen. Oke, setting. Udah. Oke. Full. Oke, selamat datang di Power Team Academy. Ya, malam ini kita akan menyampaikan tentang Project Metaforce yang mana kita disupport dalam akademi atau komunitas Power Team Indonesia. Power Team Indonesia sendiri komit dan konsisten menjalankan bisnis ini dan mengikuti peta global. Artinya kita tidak mempunyai inisiatif secara lokal bisnis ini dengan akademi yang tersinkronisasi dengan global internasional. Jadi ide-ide yang kita dapat pastinya kita diskusi ya dengan pengembangan secara keseluruhan di internasional. Karena kita harus paham bahwa bisnis ini berkembangnya itu di global internasional atau tingkat internasional. Jadi tidak, sedangkan bisnis ini sendiri mempunyai standar pengembangan yang memang sudah teruji di buku. Tidak banyak atau tidak secara detail, tapi intinya ini adalah refresh. Dan saya akan menyorot atau menekankan poin-poin yang sering ditanyakan di dalam marketing plan-nya Porsche. Kemudian di sini ada pemahaman khusus yang harus diketahui. Nah, ini adalah bagian dari hal yang harus dilakukan setelah bergabung di Metaforce. Oke, di sini saya masuk ke tampilan slide utama. Ya, teman-teman, di sini pastinya kita semua sudah bergabung di Metaforce. Ya, pertanyaan akan muncul apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada beberapa step by step yang memang harus dilakukan. Dan ini saya berencana akan dimasukkan ke dalam akademi di sesi pengembangan nantinya untuk slide lengkapnya. Nah, di sini karena waktunya memang ini dibutuhkan secara pemahaman, maka saya tampilkan sedikit materi ini, tapi saya akan jelaskan satu persatu. Jika teman-teman menjalankan step by step ini, ya ada 10 langkah ini, itu bisa dipastikan akan mendapatkan minimal 1.000 sampai 5.000 sebulan dari Metaforce. Ya, dan ini saya melihat logika di dalam pengembangan bisnis ini memang seperti ini. Pertama, teman-teman setelah bergabung itu harus memahami cara kerja sistem Metaforce sampai A dan Z. Oke. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini kita tahu bahwa kita memasarkan matriks sistem. Artinya kita juga harus memaksimalkan pemahaman kita tentang cara kerja matriks sistem. Itu adalah komponen utama yang harus diketahui. Secara basic, apa yang harus diketahui di dalam pengembangan bisnis ini, itu adalah pola pengembangan atau cara proses di awalnya. Jadi kita mengembangkan bisnis ini, kita mempromosikan bisnis ini, kita menyampaikan pembuktian testimoni bisnis ini. Memang terkadang testimoni atau edukasi yang kita sampaikan itu bukan dari kita sendiri, mungkin dari pendapatan orang lain, dan itu sah dilakukan karena sifatnya itu bukan untuk semacam kebanggaan dalam hal pamer, tapi itu adalah strategi di dalam pemasaran, yaitu promosi yang mana itu adalah pembuktian nyata yang bisa harus kita ungkapkan di umum seperti itu. Nah, teman-teman, dalam pengembangan bisnis ini basicnya dulu yang harus dipahami. Salah satu contohnya itu apa yang harus dilakukan ketika ingin bergabung di Metaforce. Nah, dasar itu adalah basic. Artinya itu harus hafal di luar kepala. Salah satu contoh pertanyaan apa yang harus saya lakukan ketika ada mitra yang ingin bergabung di Metaforce. Pastinya pertama install Trust Wallet atau Token Pocket, Create Wallet, private key-nya disimpan, kemudian setelah jadi beli DAI Stablecoin, beli Matic, itu seharusnya semuanya hafal di luar kepala, ya. Nah, selain dari itu juga ketika kita hafal di dalam pengembangan secara pemikiran, artinya sudah kita pahami, artinya kita bisa menghafal itu semua.
kita juga harus didukung dengan media tertulis, yang mana tujuannya adalah untuk disampaikan ketika ada yang ingin bergabung. Nah, selain media tertulis, ya urutan tertulis juga kita harus menyediakan cadangan. Yang namanya cadangan ini itu berupa tutorial, mungkin berupa video. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita juga harus menyiapkan alat atau media cadangan berikutnya, yaitu berupa gambar. Nah, artinya di dalam pengembangan bisnis ini memang kita harus serius dalam hal pengembangannya. Apa yang kira-kira dibutuhkan itu harus disiapkan. Karena pada prinsipnya satu orang membutuhkan, kemudian ketika kita melakukan pengembangan itu akan dipakai selalunya, akan dipakai seterusnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di poin 2 ini yang banyak tidak dipahami. Ya, kita di Metaforce ini itu adalah bisnis pemasaran. Kita memasarkan suatu produk namanya Matrix System yang dikenal dengan level program. Setiap orang membeli level program itu kan mempunyai level kosong yang harus dipasarkan kembali. Nah, artinya teman-teman harus tahu tentang rencana pemasaran. Contoh rencana pemasaran itu seperti apa? Kita mempunyai peta pengembangan. Misalnya, saya akan melakukan promosi di Facebook sebanyak 3 kali sehari. Dan itu harus saya lakukan setiap hari secara komit dan konsisten. Itu adalah cara-cara rencana pemasaran. Jadi bukan rencana untuk closingkan orang, tapi pemasarannya dulu dimaksimalkan. Nah, kemudian saya juga harus mempostingkan ya bukti atau testimoni itu 1 hari itu 1 kali. Bisa testimoni dari saya sendiri atau testimoni dari pendapatan orang lain. Nah, itu dibuat secara tertulis dan itu dilakukan secara komit dan konsisten. Apakah itu berat? Itu nggak berat. Kita bisa mengerjakan dari manapun. Yang berat itu adalah memulainya. Ketika itu dijadikan kebiasaan, itu sangat ringan. Nah, ada banyak ya detailnya tentang rencana pemasaran, itu dari sisi promosi, dari sisi kampanye bisnis, seperti itu. Belum lagi kita menyiapkan alat-alatnya. Misalnya, kita harus menyiapkan draft untuk pertanyaan yang paling sering muncul. Misalnya, orang bertanya tentang apa itu metaverse. Ketika orang bertanya apa itu metaverse, artinya kita minimal mengerti dan kita tahu posisi jawabannya di mana. Artinya kita mempunyai folder khusus yang mana kita tinggal cari sebentar, tinggal kita kirim. Baik itu berupa voice note, tulisan, gambar, dan lain-lain. Atau mungkin kita bisa menjelaskan sendiri, itu lebih baik, ya. Nah, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan pemasaran itu sendiri. Nah, di sini di poin 1 dan poin 2 itu tidak ada kita berbicara tentang bagaimana cara merekrut, bagaimana cara menjual, ya. Artinya kita fokusnya ke pemasaran aja dulu. Bagaimana cara melakukan pemasaran. Nah, kemudian setelah tahu tentang rencana pemasaran, pastinya kita juga harus membuat saluran pemasaran sendiri. Nah, di dalam rencana pemasaran itu bisa kita melakukan di saluran orang lain, misalnya di Facebook, grup, cryptocurrency, itu bisa kita melakukan rencana pemasaran, mempostingkan konsisten di grup itu satu kali sehari misalnya. Tapi di sisi lain ada poin ketiga, yang ketiga ini adalah hal yang penting, yaitu saluran pemasaran Anda sendiri. Jadi kalau kita ikut bisnis di Metaforce ini, kemudian kita harus menyiapkan sebuah basecamp online namanya, sejenis grup, misalnya WhatsApp, yang mana grup WhatsApp itu adalah grup individu kita, yang kontrol penuhnya ada di kita. Kenapa itu dibuat? Karena tujuannya itu adalah tempat kita melakukan pemasaran finalnya. Jadi contohnya kita melakukan pemasaran-pemasaran di tempat-tempat umum, kemudian ada yang ngerespon, pastinya kita harus mengalokasikan atau membuat tempat untuk orang-orang yang merespon tersebut, yaitu tadi yang namanya grup. Ya, nanti desain grupnya seperti apa, itu grupnya dibuat khusus, kita sendiri adminnya, bisa dibantu oleh timnya atau mitranya yang lain, minimal 3 orang seperti itu. Nah, ketika kita mampu mengontrol sendiri grup itu, ada baiknya kita sendiri. Kenapa?
ketika teman-teman mempunyai calon mitra, oke, kemudian calon mitra tersebut digabungkan di grup orang lain atau di grup umum, maka akan terjadi gesekan nantinya. Dikhawatirkan akan ada namanya tarik-menarik, yang tadinya kita masukin karena di dalam grup itu ada salah satu orang yang menonjol, sehingga calon mitra yang tadi kita masukkan malah tertarik untuk bergabung ke orang lain. Itu untuk menghindari itu. Nah, itu tujuannya. Ketika itu terus dijalankan, sering terjadi gesekan di dalam tim, akhirnya timnya malah jadi tidak kompak lagi, ya. Tapi sebenarnya final dari pemilihan itu sebenarnya ada di orang yang ingin bergabung. Tapi karena kita merasa kita yang berjasa memasuki di dalam grup tersebut hanya memasuki dan tidak pernah melakukan update informasi di dalam grup tersebut, sehingga orang nggak teras walaupun kita yang masukin ke dalam grup tersebut. Nah, untuk menghindari itulah kenapa kita harus membuat yang namanya saluran pemasaran sendiri. Oke. Pertanyaannya, materinya dari mana? Sedangkan saya aja nggak ngerti. Kita menyediakan grup umum, yang mana grup umum itu saya posting bukan untuk mempromosikan Metaforce ini untuk teman-teman semua yang bergabung di sini. Tapi tujuan saya mempostingkan sesuatu di dalam grup itu agar menjadi properti pemasaran teman-teman itu yang ada di dalam grup. Itu perlu diketahui. Jadi jangan salah persepsi, apa yang saya posting di dalam grup itu tujuannya untuk memotivasi teman-teman yang ada di grup. Tapi harapannya, apa yang saya sampaikan di dalam grup itu bisa dijadikan alat untuk mempromosikan kepada grupnya masing-masing, ke Facebook-nya masing-masing, seperti itu. Apa yang saya sampaikan berupa testimoni juga itu bisa disampaikan ke tempat-tempat lain sehingga memancing daya tarik orang bertanya tentang proyek ini. Oke. Nah, kemudian poin keempat itu merupakan salah satu percepatan ketika kita ingin mendapatkan percepatan dalam bisnis ini. Aktifkan minimal 5 sampai 7 level untuk percepatan, ya. Perlu digarisbawahi ini untuk percepatan dan ini bisa dimulai dengan level 1. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, yang level 1 itu bisa memulai. Yang poin 4 ini hubungannya adalah ketika kita ingin mendapatkan percepatan. Kalau kita memulai level 1, kenapa tidak bisa mendapatkan percepatan? Artinya kita harus melewati level 1. Kita kembangkan, dapat bonus, mungkin beberapa persentase bonusnya untuk dinaikkan ke level 2. Ya, level 2, level 1 menghasilkan, naik lagi ke level 3. Level 1, 2, 3 menghasilkan, berhasil kita pasarkan produk level tersebut, kita naik ke level 4, dan seterusnya. Tapi ketika teman-teman memulai di level 5 atau level 7, artinya itu salah satu langkah percepatan karena dari level 5 pastinya tinggal mudah naik ke level 6. Selain dari itu juga level 5 itu adalah syarat utama untuk mendapatkan produk berikutnya, yaitu berupa NFT. Membeli level besar, apakah di sini hanya mengandalkan limpahan? Bukan itu tujuannya. Kita membeli level besar itu tujuannya dialihkan, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan produk dari Metaforce Ecosystem, bukan untuk limpahan. Jadi teman-teman, kita harus merubah mindset-nya. Ya, ketika teman-teman membeli level yang lebih tinggi, apa yang didapat? Teman-teman pastinya akan mendapatkan SPC yang lebih banyak. Kemudian potensi NFT ke depannya. Distribusi Metaforce Coin utama akan diberikan kepada level-level yang lebih tinggi, pastinya lebih banyak. Banyak sekali produk-produk yang akan menguntungkan ke depannya. Bukan kita berbicara tentang limpahan lagi, tapi kita sudah mempunyai produk di sini. Selain limpahan itu sendiri adalah hadiah, kita sudah mempunyai produk nyata. Itu yang harus dipahami dan ditekankan atau dipahamkan dari awal. Ini bukan proses BUSD, yang mana proses BUSD itu produk utamanya adalah matrik. Pemasaran matrik itu sendiri, tapi di sini ada namanya produk nyatanya. Memang untuk saat ini belum menghasilkan uang, tapi ke depannya itulah sumber uang besarnya, bukan dari matriknya. Oke. Nah, kemudian poin 5, mulai update bisnis Anda dengan teman media sosial, misalnya teman sekolah, saudara, dan lain-lain. Jadi update dalam bahasa di sini kita memberitahu, menyampaikan informasi, ya, bukan mengajak. Misalnya kita mempunyai teman namanya si Budi,
Ya, kita panggil, Bu, ini ada bisnis bagus, ayo bergabung di sini. Bukan seperti itu, tapi kita bercerita tentang teknologinya, potensinya, testimoninya, pembuktiannya, sehingga orang melihat dengan sadar, ya, dengan penjelasan kita itu dia tertarik seperti itu. Tujuannya itu. Jadi bukan kita mengajak, tapi kita menyampaikan informasi agar ini bisa menjadi manfaat. Tujuannya itu agar ini menjadi sebuah peluang untuk teman sekolah kita, untuk saudara kita, kemudian teman-teman Facebook kita, seperti itu. Kemudian poin keenam, jangan memberi tautan dengan sangat cepat. Artinya link referral kita itu bukan untuk senjata utamanya, tapi poinnya adalah memberitahu mereka sebuah peluang penghasilan. Kemudian Anda dapat mengirim PDF berupa video atau pembuktian testimoni berupa screenshot seperti itu. Nah, itu dulu yang didahulukan. Jadi poin-poin itu dulu yang didahulukan, bukan tautan referral. Tautan referral itu akan diberikan ketika orang membutuhkan. Oke, poin 7 masuknya, ya, masuk di poin 7. Jika orang akan tertarik, Anda dapat membagikan link referral jika belum tertarik bergabung di saluran pemasaran Anda. Jadi memang kita menjalankan promosi, memasarkan bisnis ini dengan banyak media, mulai dari Facebook, Telegram, Twitter, dan macam-macam, yang mana tujuannya agar orang tertarik dan menghubungi dan bertanya. Orang bertanya biasanya akan menanyakan apa itu metaverse, sistemnya seperti apa. Ketika kita berhasil melewati pertanyaan-pertanyaan itu, pada akhirnya nanti dia menanyakan bagaimana cara bergabung. Oke. Nah, memang 1, 2 orang, 3 orang, bahkan sampai 15 orang bertanya, mungkin itu belum closing. Karena kenapa? Karena masa-masa itu adalah masa-masa kita berproses. Ya, A, B, C menanyakan apa itu metaverse, mungkin dari sisi jawaban kita itu pastinya berbeda-beda. Ya, kita menjelaskan kurang familiar, kadang gugup, kadang bahkan kita harus nanya dulu. Tapi ketika itu terus dilakukan, itu akan menjadi kebiasaan, bahkan kita bisa menjelaskan sesuatu secara detail dengan sangat cepat. Oke. Nah, proses-proses yang seperti itu di sini sangat banyak waktu kita lalui, artinya kita cukup yakin bahwa bisnis ini mempunyai daya tahan yang cukup untuk kita berproses. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terburu-buru, ya, daripada kita semangat di awal tapi setelah 1 bulan berhenti kan percuma. Ya, kita semangat di awal, mitranya banyak, tapi ngembanginnya rupanya menggunakan janji-janji profit. Bergabung 5 level, nanti 1 bulan dapat 500% misalnya. Ya wajar, 1 bulan pertama ternyata mitranya banyak, tapi setelah 1 bulan berikutnya menghilang, dicari orang. Nah, pola pengembangan seperti itu juga nggak bagus. Artinya mengambil jalan pintas, menipu orang. Sistemnya udah cukup baik, tapi kita mengembangkan bisnis ini dengan cara pemahaman yang salah. Memang di awal cukup kuat, di awal cukup banyak yang bergabung, tapi efek di belakangnya sama aja kita bermain bisnis BO-BO sebelumnya, kalau kayak gitu dibuat pengembangannya. Oke. Yang kedelapan, jangan memaksa atau menargetkan siapapun untuk bergabung di sini. Anda hanya menyampaikan informasi. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini kita tidak bisa mengandalkan seseorang. Kita mengenal seseorang, mungkin dulu dia adalah general network, dia juga dulu kuat secara closingannya, sehingga kita menargetkan si A bagaimana caranya dia bergabung di Metaverse. Itu adalah kesalahan fatal dan tidak akan pernah berhasil dalam pola pengembangan seperti itu. Saya kebetulan di dalam dunia seperti ini cukup lama, dari tahun 2011, ya, di zamannya pertama kali BO di Indonesia dimunculkan, ya, yaitu Speedland. Itulah BO pertama kali yang menggunakan ROI di Indonesia. Setelah itu baru bermunculan ROI yang lain. Nah, orang-orang yang kapasitas pengembangan seperti itu saya tahu, ya, yang kuat secara pengembangan bisnis-bisnis seperti itu saya paham, dan saya mempunyai kontaknya, bahkan saya sering berdiskusi, tapi saya tidak pernah menargetkan mereka untuk bergabung, ya, karena ini bukan bisnis yang dulu. Saya paham mereka sebagai pelaku bisnis binary system atau BO investasi, mereka memang mempunyai market, mereka memang jago dalam pengembangan itu, tapi belum tentu mereka mampu mengembangkan bisnis yang berteknologi seperti ini, ya. Dia mempunyai ribuan
di dalam pengembangan bisnisnya, mitranya ribuan di dalam pengembangan bisnis sentralnya, tapi ketika menjalankan bisnis ini, Create Wallet aja nggak bisa. Dan pastinya dia sudah mempunyai ego, karena sebelumnya dia adalah founder suatu bisnis sebelumnya. Dan dia pastinya tidak akan pernah mau belajar sama teman-teman yang mempunyai kapasitas sebelumnya di bawah dia. Itu menurut versinya mereka. Karena mereka mempunyai ego, yang mana ego itu masih tersimpan, sehingga ternyata ego itu sebenarnya tidak bisa diimplementasikan di eranya saat ini. Dulu mungkin ya orang-orang mereka jago di dalam pengembangan bisnis, tapi ketika mereka tidak mau berbenah atau berubah, ya juga tidak ada apa-apanya di eranya saat ini. Karena sekarang kita memasuki era digital, ya, blockchain teknologi. Kalau dulu belum ada Zoom, belum ada WhatsApp, baru BlackBerry aja, wajar kita harus roadshow ke sana kemari. Kalau dulu belum ada Telegram, belum ada Facebook, wajar kita harus pergi ke sana kemari, keluar kota, seperti itu. Kalau sekarang, semuanya sudah mendukung untuk melakukan pengembangan bisnis nyata dengan dari kenyamanan rumah. Nah, tapi di sisi lain tetap offline tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena di dalam pengembangan bisnis ini, orang-orang paling senang melihat hal-hal yang nyata. Ya, euforianya dapat. Euforianya dilihat, orang ngumpul-ngumpulnya seperti itu. Orang bercerita tentang bisnis sambil ngopinya dipoto seperti itu. Itu adalah salah satu ciri khas ya atau kebiasaan orang menjalankan bisnis pemasaran. Nah, kebiasaan seperti ini itu ada di 3 negara yang paling umum, yaitu India, Afrika, dan Indonesia. Jadi sukanya ngumpul-ngumpul. Jadi kalau bisnis itu kalau nggak ngumpul-ngumpul bukan bisnis. Nah, tapi di beberapa negara maju seperti Eropa, daerah-daerah Amerika, mereka mengembangkan bisnis itu menggunakan saluran pemasaran, bukan metode offline. Ya, saluran pemasaran di poin 3 ya artinya kita mempunyai grup khusus, yang mana grup itu adalah tempat orang berkumpul menemui kita. Oke. Nah, kemudian lakukan pekerjaan itu setiap hari, ya, promosi, edukasi, testimoni, motivasi, itu dilakukan terus-menerus tanpa memikirkan hasil. Dalam arti tanpa memikirkan menargetkan sesuatu untuk mengclosingkan seseorang. Tugas kita hanya itu, mempromosi, edukasi, testimoni, motivasi. Ya, orang tertarik, orang akan datang menghubungi. Ketika orang datang menghubungi, itu tingkat closingnya atau tingkat terjadinya proses pembelian label itu lebih cepat dibanding kita menyampaikan atau menargetkan seseorang. Bahkan kalau kita menargetkan si A agar bergabung ke Metaforce ini, di 1 minggu, 1 bulan kita pepet, belum tentu closing. Ya, artinya kita tidak bisa memaksa orang untuk bergabung di sini tanpa ada kesadaran dari orang itu sendiri. Jadi orang-orang yang sadar itu terfilter dengan ilmu pemasaran. Ketika kita melakukan promosi, menyampaikan tentang Metaforce, mengkampanyekan bisnis ini, menunjukkan kita join bisnis force, sehingga itu mengundang orang-orang yang tertarik. Sehingga kita udah paham kalau dia menghubungi, menanyakan tentang Metaforce, artinya ketertarikannya dengan bisnis ini ada. Jadi tingkat closingnya lebih mudah. Kemudian dalam 7 hari pastinya penghasilan Anda akan dimulai. Jadi tidak langsung dapat uang di sini. Teman-teman bisa bayangkan ketika membeli label, ya, membeli label sampai 5, kemudian teman-teman bisa menduplikasikan kepada 3 orang, itu modalnya udah balik modal bahkan dan udah untung, ya. Jadi seperti itu polanya. Bedakan kalau seandainya dulu kita mengembangkan bisnis pemasaran pada umumnya, untuk mendapatkan ya balik modal itu sendiri artinya kita harus memasarkan kepada 10 orang, ya. 10 orang, kenapa? Karena bonus sponsornya ya 10%. Kalau di sini bonus sponsornya 100% di titik-titik yang sudah ditentukan dan bisa kita kalkulasikan di orang ketiga itu sebenarnya kita udah balik modal dan untung, seperti itu. Nah, lakukan pekerjaan ini memang harus setiap hari, harapannya seperti itu, karena saya melihat orang-orang yang melakukan ini secara komit dan konsisten, itu ada hasilnya. Bahkan kalau kita berbicara tentang hasil gaji, ya, kita bekerja di suatu tempat,
ya gaji UMK itu lebih berat kerjanya dibandingkan mengerjakan bisnis ini hanya posting sana sini, menyampaikan informasi, gajinya 20-40 juta sebulan. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah harapan kita untuk menciptakan sebuah peluang dengan harapan semuanya bisa sukses di sini dengan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Teman-teman di sini perlu saya pahamkan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam minggu-minggu ini. Apa yang Anda dapat setelah membeli program level matrik Force Classic? Jadi kita harus menyadari bahwa di sini kita ada produknya. Ya, produknya itu yaitu berupa matrik klasik yang itu merupakan adalah alat atau sistem berbisnis. Jadi ketika kita ingin berbisnis, ya kita harus membeli alatnya namanya level program matrik sistem. Dan hebatnya lagi, level program yang kita beli itu bisa kita lakukan penjualan kembali atau kita pasarkan kembali. Kenapa? Karena setiap orang membeli level itu dia mempunyai 6 level kosong yang bisa dipasarkan kembali di titik-titik tertentu, itu akan mendapatkan bonus 100%. Untuk S3 itu adalah penjualan langsung. Membeli program S3 mendapatkan 3.0 dipasarkan kembali, 3-nya itu laku, kita dapat keuntungan 300%, 100%-nya dikeluarkan untuk membeli 3 level kosong lagi. Logikanya seperti itu. Kemudian apalagi yang didapat setelah membeli level program Force Classic ini, yang kita dapat ya, yang keduanya matrik yang bisa dipasarkan kembali, tadi saya jelaskan. Yang ketiganya alat untuk mendapatkan potensi die stabil coin. Jadi kalau teman-teman membeli matrik itu sendiri, walaupun membeli aja, itu tetap mendapatkan potensi ya, mendapatkan cryptocurrency die stabil coin. Dalam arti menjaring kripto yang beredar di dalam sistem Metaverse. Tapi di sisi lain ini banyak disalahartikan, ya banyak yang memfokuskan. Nah di sini kita bisa melihat bahwa ini hanyalah sebuah potensi. Tapi di sisi lain banyak yang menuntut, banyak yang tidak menyadari bahwa ini adalah potensi untung-untungan. Nah ini harus didetailkan atau ditegaskan di dalam penjelasan tentang potensi dari pembelian level matrik. Memang kita menyadari, saya melihat ada cara pengembangan yang salah untuk menarik minat mitra kita atau market. Biasanya orang-orang menjanjikan limpahan. Bahkan hebatnya lagi mereka bercerita tentang limpahan global. Ya, nanti dapat limpahan global seperti itu. Tujuannya apa? Supaya orang tertarik. Ya, orang bergabung sama dia. Itu salah. Nah, kita bisa melakukan pola pengembangan seperti itu. Kita berbicara tentang promosi limpahan global dan segala macamnya. Tapi pada saat melakukan proses transaksi atau pembelian level program, itu harus di finishing lagi, dalam arti harus dihaluskan lagi, didetailkan lagi. Karena kita memang harus menyadari di dalam promosi itu akan harus kelihatan menarik. Tapi ketika orang tertarik, disitulah sebenarnya kita menjelaskan hal yang sedetail-detailnya. Seperti itu. Nah, kesalahan pada umumnya, mereka melakukan promosi dengan menjanjikan limpahan dan segala macam, pada saat proses melakukan pembelian level tidak didetailkan lagi, yang penting closing, kan gitu. Nah, itu nanti akan menjadi efek buruk ke belakangnya, karena di awalnya kita tidak menjelaskan. Kemudian kita dapat apa lagi di sini? Pertama, yang keempatnya kita mendapatkan SPC token. Ya, SPC token ini adalah stabil Force Classic, yang mana ini akan digunakan untuk ekosistemnya Metaverse yang sudah terungkap, itu adalah untuk gas fee-nya NFT. Ya, jadi teman-teman dengan adanya SPC yang dikeluarkan saat ini, itu kedepannya akan bernilai. Karena kenapa bernilai? Karena ketika orang mendapatkan NFT tanpa SPC, itu tidak akan bisa mengaktifkan NFT royalty-nya. Sedangkan NFT royalty ini di poin kelima ini sangat menarik. Kenapa orang suka dengan NFT royalty ini? Karena kita akan mendapatkan dana segar dari
smart contract produk, yang mana smart contract produk itu dijalankan dari atau dana yang didapat dari komisi 25% of program auto upgrade dan of program reactivation beserta dengan dari ID1 recycle. Jadi ada banyak dana produk itu sekarang yang terkumpul di dalam smart contract itu yang mana diambil dari situ, dan bayangkan itu terkumpul di dalam satu smart contract dan itu akumulasi seluruh dunia. Ya, dan itulah yang akan dibuat NFT royalty. Ya. Jadi teman-teman pastinya berambisi untuk mendapatkan NFT royalty, tapi ada satu poin yang harus disadari, untuk mengaktifkan NFT royalty ini kita membutuhkan SPC token. Ketika untuk mengaktifkan satu level NFT membutuhkan 3.500 SPC token, sedangkan kita hanya ada misalnya 640, kira-kira kita mikir di mana nyari SPC token ini. Apakah saya harus membeli lagi matrik berikutnya sehingga mendapatkan SPC token? Akan muncul banyak pertanyaan. Apakah saya akan mencari SPC token kepada mitra-mitra yang tidak menggunakannya? Saya akan tawarkan dengan harga sekian. Ya, ada banyak ya teman-teman mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan SPC token ini sendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terbentuk exchanger-nya SPC token, tempat-tempat orang membeli SPC token. Saya membeli kepada si A misalnya Rp5.000, nanti kalau ada orang ingin membeli lagi saya jual jadi 6.000 per SPC-nya. Nah, itu mungkin terjadi karena orang melihat manfaat dari NFT royalty ini sendiri. Dan hebatnya lagi dapat informasi bahwa NFT royalty ini bukan hanya untuk mendapatkan hak pembagian dari dana produk itu sendiri, tapi NFT ini ke depannya juga akan digunakan ke produk-produk lain. Salah satu contohnya misalnya untuk masuk ke ruang metaverse. Ya, misal di salah satu metaverse ada ruang khusus atau VIP. Untuk masuk ke dalam ruang metaverse itu sendiri harus mempunyai kartu NFT royalty misalnya seperti itu. Dan itu kedepannya akan terhubung di banyak produk, ya. Sehingga NFT ini itu bisa menjadi aset yang sangat mahal. Ketika kita mempunyai NFT aktif, ya, kita bisa juga melakukan proses transfer kepada wallet lain atau menawarkan kepada orang lain. Ya, anggaplah modal kita mendapatkan royalti, NFT royalti itu mengeluarkan dana, kita hitung semuanya dari pembelian matriknya, dari pengaktifan menggunakan SPC-nya. Misalnya anggaplah kita mengeluarkan dana 20 juta. Oke. 20 juta modal kita untuk mendapatkan NFT itu sendiri. Sedangkan NFT itu secara fungsi itu sangat banyak. Sehingga kita melakukan penawaran kepada orang lain, ya, kita akan jual NFT kita misalnya 100 juta. Itu bisa terjadi gitu. Dan NFT itu bisa ditransfer ke wallet lain, dan pastinya orang menerima NFT kita itu akan mendapatkan manfaat yang sama, haknya berpindah. Ya, mungkin kita mendapatkan 100 juta langsung, sedangkan NFT kita berikan kepada orang lain, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu polanya. Oke. Kemudian distribusi koin metaverse. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman, bahwa koin metaverse itu belum didistribusikan saat ini. Yang kita dapatkan adalah SPC token, yaitu stablecoin Force Classic. Dan itu bukan tokenomik. SPC itu adalah koin yang stabil. Kestabilannya itu menyetandarkan dolar berdasarkan informasi. Kemudian untuk metaverse koin utamanya itu akan didistribusikan setelah peluncuran, setelah IDO. Nah, di dalam market tidak menutup kemungkinan stablecoin SPC itu akan dipasangkan dengan koin utamanya metaverse coin secara teori. Nah, ketika ini terjadi, ini akan terjadi ekosistem yang luar biasa, tarik-menarik. Teman-teman bisa melihat fungsional dari NFT. Untuk mendapatkan NFT, teman-teman harus membeli minimum 5 level. Dari kalimat itu artinya dia akan memacu matrik level yang ada di Force Classic. Sudah dapat NFT, kita ingin mengaktifkan NFT itu sendiri, kita harus punya SPC token.
Untuk mendapatkan SPC token, yaitu salah satu solusinya harus membeli manual, ya, manual level program yang lebih tinggi, dan itu akan memacu matrik itu sendiri. Walaupun kita membeli kepada mitra lain itu bisa, tapi nggak menutup kemungkinan orang nggak mau jual seperti itu. Nah, artinya apapun yang ada di produk ini, dia memperkuat fondasi utamanya, yaitu klasik programnya, matriknya. Kemudian yang ketujuh, manfaat dari matrik klasik ini itu untuk mengakses semua produk ekosistem Metaverse. Tanpa matrik ini, teman-teman tidak bisa masuk ke dalam ruangnya Metaverse secara keseluruhan. Yang mana ekosistem ini akan terus dikembangkan secara bertahap. Ya, kita bisa melihat roadmap-nya, ada roadmap-nya yang berjalan. Sekarang ini baru permulaan. Oke, teman-teman, untuk Metaverse ini didirikan oleh Lado Oktanikov, ya, pendiri asli Forces. Metaverse ekosistem peningkatan dan perluasan penuh dari matriks sebelumnya, itu harus disadari. Ya, bisnis ini akan meluncurkan banyak produk blockchain, jadi banyak produknya, kita banyak cara pemasaran dengan bercerita tentang Forcecoin, tentang NFT, tentang Metaverse, sehingga daya tariknya lebih baik. Kemudian ini akan berkembang dengan sistem pemasaran matrik, Force Classic, dan Force Boss. Jadi di dalam pengembangan produk blockchain, ini adalah salah satunya keunikannya, yaitu pola pengembangan pertama di dunia dengan metode pemasaran sistem klasik dan Boss. Jadi kalau biasanya orang mengembangkan koin baru atau token baru, ya, itu biasanya ada namanya ICO, mereka membentuk development, kemudian membagi timnya, membagi tim bagian pemasaran, tim IT, tim program, tim penasehat, yang mana semuanya itu mendapatkan presentasi dari koin yang mereka buat, tapi di sini tidak seperti itu polanya, dia menggunakan sistem pemasaran untuk sesama, untuk umum. Jadi semua orang terlibat di dalam pengembangan proyek ini tanpa ada ketidakadilan, artinya tidak menguntungkan individu tertentu. Jadi teman-teman dengan membeli program matriks sistem ini tanpa disadari sebenarnya kita ini mendevelop produk ini, ya, produk ekosistemnya. Dengan kita menjalankan membeli matriks sistem, kita terlibat di dalam pengembangan Metaverse Coin, kemudian NFT program, NFT platform, tanpa disadari kita terlibat langsung, artinya status kita sebenarnya bisa dikategorikan bahwa kita adalah debt-nya, ya, pengembangnya dari produk ini, karena semua orang terlibat. Oke, tahap awal pra-peluncuran adalah Force Matrik Klasik sebagai sistem pemasaran dan distribusi Forcecoin beserta mendapatkan NFT. Nah, di sini teman-teman harus melihat secara detail. Kita bisa melihat, ya, perbedaan antara Forces dan Metaverse. Forces mempunyai website namanya www.forces.io. Kemudian Metaverse websitenya meta-force.space. Kreatornya Lado Oktanikov, sama kreatornya Lado Oktanikov. Walletnya yang digunakan adalah Trust Wallet, Token Pocket, sama, ya, sama MetaMask juga, pada prinsipnya sama. Kemudian blockchain-nya yang berbeda di sini kita bisa melihat kalau Forces.io menggunakan blockchain Binance, kalau blockchain-nya Metaverse menggunakan Polygon. Untuk teknologinya sendiri, Forces menggunakan BIP20 atau Binance Smart Chain. Untuk Metaverse, teknologinya itu ERC20 Postchain atau plasmanya Ethereum teknologi. Nah, untuk alat transaksi pembelian level programnya, kalau di Forces BUSD, itu Forces menggunakan BUSD, kemudian ada juga yang menggunakan Ethereum dan Tron, ada 3. Nah, kalau untuk Metaverse, pembelian level programnya menggunakan DAI Stabil Coin. Oke, gas fee-nya kalau di Forces itu menggunakan BSC, Binance Smart Chain, ya, atau BNB. Kemudian kalau untuk di Metaverse menggunakan Matic Polygon. Oke. Kemudian untuk matriknya di program Forces itu ada namanya matrik X3, X4, Triple X, dan X Gold. Ada 4 matrik. Nah, kalau di sini
kita bisa melihat ada namanya matrik klasik, ada juga namanya BOS matrik, ya. Artinya secara komponen matrik proses BSD itu ada semua di dalam Metaforce, bahkan disempurnakan, yang mana di sini tidak ada S2, ya, nggak ada X2, tapi di Metaforce ada namanya X2 nanti di BOS. Jadi BOS matrik itu terdiri dari 5 matrik gabungan yang digabungkan di dalam urutan level program. Kemudian di proses itu nggak ada reactivation, tapi di situ ada namanya freeze pembukuan. Di situ juga tidak ada auto. Di proses juga tidak ada NFT marketplace, tapi di sini ada, ya. Nah, jadi ada banyak sekali perbedaannya. Di sini produknya, poinnya hanya matrik aja, ya. Ini aja produknya, artinya kita murni memasarkan matrik sistem. Tapi kalau di sini ada banyak produk, kita bisa memasarkan matrik sistem itu sendiri, kita bisa memasarkan NFT itu sendiri, kita juga bisa memasarkan Forcecoin itu sendiri, dan lain-lain. Ya, ada banyak sekali cerita kita di dalam pemasaran Metaforce ke depannya. Sehingga apa yang terjadi di Metaforce ini akan terjadi yang namanya peningkatan maksimal. Peningkatannya di mana? Pertama itu adalah perluasan market. Market yang akan tertarik itu adalah misalnya NFT market, orang-orang yang suka bermain NFT. Kemudian Metaverse, orang-orang yang terbiasa yang melihat potensi dari Metaverse itu akan tertarik. Trader Club, staking ini masuknya ke investor level. Yang tadinya investor level tidak tertarik di proyeknya Forces.io, dengan adanya staking program, ada presentasi yang dikeluarkan dari algoritmanya, sehingga ini menarik investor. Yang suka main koin juga tertarik karena Metaverse punya koin sendiri. Yang mempunyai, yang menyukai produk-produk blockchain juga ada nanti marketplace-nya, ada platform social network-nya, dan banyak produk blockchain lainnya. Jadi cukup luas, ya. Selain perluasan market, juga di sini terjadi yang namanya perluasan sumber uang. Saat ini kita menerima Force Classic aja, kita sudah mendapatkan sumber uang pertama. NFT diluncurkan, kita sudah mendapatkan sumber uang yang kedua. BOS Classic program diluncurkan, kita mendapatkan sumber uang yang ketiga. Begitu juga Metaverse diluncurkan, dan seterusnya, ya. Jadi sumber uang berlipat-lipat sumber uangnya, yaitulah terjadi perluasan sumber uang atau banyaknya potensi uang yang akan kita dapat dari Metaverse. Selain dari itu juga pastinya perluasan ilmu pengetahuan. Mungkin di dalam pengembangan Forces.io kita tidak mendetailkan Metaverse, NFT, tapi ke depannya di proyek ini pasti kita akan mendetailkan tentang Metaverse, NFT, uangnya di mana. Seperti itu. Artinya banyak sekali peningkatan-peningkatan yang akan terjadi di Metaverse. Nah, ini adalah marketing plan-nya, penggabungan, dan di sini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi pada prinsipnya Force Classic ini adalah gabungan antara dua matrik, yaitu S3 dan S6. Oke, yang mana matrik klasik ini sendiri itu terdiri dari 12 level. Kemudian teman-teman bisa melihat bahwa level-level ini diaktifkan secara berurutan, dan kita bisa melihat ternyata level 1 dan 2 itu adalah matrik S6, dan level 3 itu adalah S3. Oke, ketika teman-teman bergabung membeli 3 level, kemudian mengajak orang atau memasarkan kembali kepada si A juga membeli 3 level, maka bonusnya itu nggak dapat. Ya, kenapa nggak dapat? Karena orang pertama itu akan mengisi di baris pertama. Bonusnya 0%. Ya. Di level 2 juga sama kasusnya. Orang si A tadi itu akan mengisi di baris pertama, juga bonusnya nggak dapat. Tapi di S3 kan dapat. Iya, karena di S3 ini adalah level terakhirnya kita. Maka bonusnya yang seharusnya kita dapat, ketika ini di-on-kan, maka kita tidak mendapatkan bonus. Bonusnya akan masuk ke smart kontrak, dikumpulkan dulu, setelah cukup nanti akan membeli level program berikutnya. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita membeli sampai level 5,
kemudian kita memasarkan kembali sampai level 5 juga. Anggaplah si A, kawan kita membeli level 5 juga. Kapan kita akan mendapatkan bonus? Di level 1 kita belum mendapatkan bonus karena si A akan mengisi di baris pertama. Di level 2 juga si A akan mengisi di baris pertama. Di level ketiga si A mengisi di baris pertama, titik program pertama, maka kita dapat. Satu orang aja kita sudah dapat 1 kali di S3. Oke. Level 4 S6-nya kita nggak dapat lagi karena dia adalah S6. Maka dia akan mengisi di baris pertama orang pertama. Ya. Kemudian di level 5 kita juga tidak dapat karena dia mengisi di baris pertama. Nah, ini yang terkadang terjadi masalah. Ya. Sudah join 2 level, kemudian ngajak 2 orang, heran bonusnya kok nggak masuk-masuk. Kenapa dia heran? Karena dia tidak memahami sistem matrik ini. Udah jelas sistem matrik ini udah ada aturan marketing plan-nya bahwa satu baris pertama ini itu betul belum mendapatkan bonus. Ya, kapan kita mendapatkan bonus ketika terisi di baris kedua. Nah, tidak menutup kemungkinan di dalam program S6 orang pertama yang kita ajak itu besar kemungkinan kita mendapatkan bonus langsung. Tapi berlaku syarat. Syaratnya apa? Ketika kita sudah mendapatkan limpahan atau diisi oleh orang lain di level pertamanya. Karena di level pertama ini bukan hanya kita yang mengisi, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi limpahan dari orang lain. Sehingga orang lain mengisi di baris pertama ini, sehingga pada saat kita melakukan pemasaran, ketemu satu orang pun bisa langsung menghasilkan. Karena di baris pertamanya udah terisi penuh. Jadi poinnya adalah teman-teman harus memahami dari matrik ini sendiri. Ya, ini cukup simpel dipahami karena baru S6 dan S3. Bagaimana kalau seandainya bos matrik nanti? Kalau S3, S6 aja nggak hafal-hafal, bagaimana nanti dengan bos matrik? Yang mana bos matrik itu terdiri dari S30, S14, ya, S6, S3, S2. Jadi ada terutama yang ribet ya pastinya S30-nya seperti Xgold. Nah, jadi harapannya marketing plan klasik ini harus dikuasai supaya nanti ketika melakukan pengembangan ada mitranya bertanya, nggak nanya lagi seperti itu. Jadi kita menguasai apa yang kita kerjakan. Kita memasarkan, kita berbisnis. Ketika kita ingin melakukan bisnis, pastinya kita harus menguasai produknya, cara kerjanya, uangnya di mana, cara pengembangannya seperti apa, dan itu akan didapat secara bertahap. Oke, ini cara kerjanya. Di sini jelas, saya ulangi lagi, bahwa matrik S6 di baris pertama, program 1 dan 2 kita belum mendapatkan bonus. Kapan kita akan mendapatkan bonus di S6 ketika terisi 3, di sini 4, terisi 5, kemudian 6, itu adalah recycle, yang mana ini bonusnya sebenarnya untuk kita 100%, tapi sistem melakukan auto untuk membeli level matrik berikutnya, 6 space kosong atau 6 level kosong. Nah, kalau matrik S3 itu cukup simpel. Matrik S3 tadi ada di program level 3, level 6, level 9, sama level 12 ya. Jadi S3 itu. Jadi kalau S3 ini simpel aja, kita berhasil memasarkan program S3 ya dapat 100% gitu. Oke. Nah, reactivation. Reactivation ini banyak pertanyaan di lapangan. Apa sih fungsinya reactivation ini? Saya melihat reactivation ini itu fungsinya itu bisa dibilang opsi terbaiknya adalah di-on-kan. Karena saya melihat tidak ada manfaatnya ketika reactivation ini di-off-kan, bahkan merugikan. Kenapa merugikan? Kalau seandainya reactivation ini kita off-kan, yang tadinya kita seharusnya mendapatkan bonus 100%, tapi kita malah mendapatkan bonus 75%, karena 25% itu akan dialokasikan ke smart contract product. Nah, artinya kita bisa simpulkan kita belum menemukan apa sih keuntungan dari off reactivation. Jadi sampai saat
ini saya sarankan reactivation itu diaktifkan semua di semua level. Oke. Kemudian auto upgrade. Nah, untuk auto upgrade sendiri ini berlaku, sekali lagi saya sampaikan, ini berlaku di level tertinggi. Jadi kalau seandainya teman-teman membeli level 5, auto upgrade ini hanya berlaku di level 5, bukan di level 4, 3, 2, 1, bukan. Jadi di program yang paling akhir. Efeknya di mana? Efeknya hanya di putaran pertama, di recycle. Ya, ketika ini di-on-kan. Tapi kalau seandainya di-off-kan, efeknya itu akan selamanya di level terakhir itu. Efeknya akan selamanya. Dia akan mengeluarkan emisi atau komisi 25% dari bonus yang seharusnya kita terima. Ya. Tapi apa kelebihannya ketika kita off-kan? Ketika kita off-kan, kelebihannya kita tidak ada yang namanya freeze di dalam program ini. Kalau dulu di proses BUSD, kalau seandainya sudah satu siklus, ya, ketika masuk siklus kedua, kalau teman-teman tidak membeli manual level berikutnya, jangan harap di level terakhirnya bisa mendapatkan. Karena ada namanya sistem freeze. Kalau di sini sistem freeze-nya itu diganti dengan off auto upgrade. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa kalkulasi nilai untuk pembelian level itu sendiri, level yang lebih tinggi itu nilainya atau harganya itu 2 kali lipat dari level sebelumnya. Sehingga sistemnya gampang aja, ya. Ketika kita membeli level 5, kita on-kan auto upgrade, maka kita akan mendapatkan bonus dalam satu siklusnya hanya 100%, ya. Hanya 100% yaitu di program yang ini. Kemudian program yang kedua ini 200% itu dialokasikan untuk membeli level berikutnya. Oke, ketika satu siklus itu yang efeknya terjadi. Tapi ketika masuk siklus kedua ketika di-on-kan ini sudah off dan normal kembali. Kalau pas posisi level terakhirnya ada di program S3, artinya satu siklus pertamanya kita belum mendapatkan apa-apa ketika di-on-kan. Ya, hasil dari pendapatan 100% di sini digabung untuk membeli level berikutnya secara otomatis. Oke. Nah, marketing klasik itu diaktifkan secara berurutan, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau teman-teman mengambil program sampai 5 level, orang pertama itu dapatnya hanya di level 3. Karena level 3 ini adalah satu baris, bonusnya 100%, dan level 3 ini juga bukan berada di posisi di level tertinggi. Oke. Kalau seandainya kita membeli level program sampai 9, ketika orang pertama juga kita membeli, orang pertama yang kita ajak dalam bisnis ini juga membeli level 9, artinya dari orang pertama itu kita akan mendapatkan bonus langsung, ya, pertama, walaupun pertama merekrut satu orang, itu di program S3 dan program di level 3 dan level 6. Karena ini bonus sponsornya 100% langsung. Kalau di sini dia harus melewati dulu, S6 ini melewati 2 program dulu, baru kita mendapatkan bonus 100%. Teman-teman, ini matrik, saat ini kita menggunakan DAI Stabil Coin. Kedepannya, ya, Force Classic, Boss Matrix, kita membelinya dengan menggunakan Force Coin, Meta Force Coin utama. Dengan pertimbangan ketika semuanya sudah running, artinya Meta Force Coin itu sudah dilistingkan di market eksternal, artinya sudah ditentukan nilainya oleh kondisi market. Metaverse itu adalah tokenomik, harga cryptocurrency-nya itu bisa aja turun banget, bisa jadi tinggi banget, seperti itu. Nah, pertanyaannya muncul, ketika itu digunakan untuk pembelian level matrix, apakah tidak akan mengulangi kasus yang sama di proses Ethereum? Kalau harga Force Coin-nya lagi tinggi banget, otomatis kan harga levelnya juga ikut tinggi. Nah, polanya berbeda di sini, di Metaverse ini, karena dia harga level matrix ini, dia akumulasinya atau patokannya itu adalah dolar. Jadi walaupun dia menggunakan tokenomik, sejenis cryptocurrency yang mempunyai
fluktuatif, tapi harganya tetap ikut satuan dolar. Jadi kalau S6 ini standar freeze-nya ya $10. Nah, kalau seandainya force queen-nya lagi tinggi, ya berarti untuk membeli level 1 ini cukup dengan 0, sekian force queen gitu. Seperti itu polanya. Oke. Nah, di sini rekomendasi, saya ingatkan kembali, rekomendasi yang disampaikan oleh ofisial itu pastinya ada kelebihannya. Pasti banyak yang mengikutinya. Nah, di sini untuk percepatannya memang kita minimum itu adalah 5 level. Tapi satu kali lagi saya tegaskan, tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa memulai dari level 1. Kenapa level 5 dijadikan target? Karena level 5 ini adalah syarat untuk mendapatkan NFT. Ya, walaupun dari level 1, teman-teman melalui proses nanti dapat bonus membeli level 2, kemudian 1 minggu, 2 minggu berikutnya dapat bonus lagi membeli level 3, 1 minggu lagi dapat lagi menaikkan di level 4, dan pada akhirnya di level 5 juga, dan berhak mendapatkan NFT. Oke. Selain dari NFT yang kita dapat, ketika kita mempunyai level yang lebih tinggi, potensi menjaring ya die stabil coin dalam arti limpahan potensi itu lebih besar. Kenapa dia lebih besar? Karena ada banyaknya level materi kosong di bawah kita. Selain dari itu juga nilainya kan pastinya semakin besar. Ya, persentasenya 100%, sedangkan 100% itu kalkulasinya dari nilai level. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin membeli 5 level, estimasinya 2.500.000 di periode diskon saat ini. Kemudian kalau seandainya udah harga normal nanti, udah tidak pre-star lagi, itu harganya standar yaitu 5 juta. Pertanyaannya sampai kapan ya harga diskon ini? Beberapa informasi ya menyatakan bahwa ini akan berakhir di kisaran tanggal 30 ya. Ada juga beberapa informasi yang menyatakan sampai peluncuran NFT, artinya target waktunya tidak ditentukan. Tapi pada prinsipnya kita terus melakukan bahwa kita pastinya mendapatkan periode diskon ini. Nah, ketika suatu saat dia berubah di harga normal, ya artinya kita belum mendapatkan hak kita atau mendapatkan manfaat dari diskon 50%. Jadi harapannya teman-teman bisa memaksimalkan di periode 50% ini untuk melakukan pengembangan, untuk membeli level, manfaatkanlah waktu yang singkat untuk diskon ini. Karena kedepannya ketika harganya normal, semuanya juga udah mulai normal, produk-produk yang dibuat di dalam ekosistem ini sudah mulai kelihatan wujudnya dan nilainya sudah mulai muncul, sehingga walaupun harganya sudah standar freeze, ya tetap minatnya akan meningkat. Oke. Kemudian ini kalkulasinya, ya teman-teman, di sini kita bisa melihat kalau harga diskon kita bisa mendapatkan nilai yang cukup murah. 12 level ini mengeluarkan $20.475. Kalau sudah standar freeze, harga normal itu 2 kali lipat menjadi $40.950. Ya, teman-teman akan mendapatkan manfaat ini pastinya nanti setelah standar freeze-nya berlaku. Ya, akan terasa bahwa diskon itu ternyata lebih baik, ya lebih nikmat. Kenapa? Karena udah masuk standar freeze, harga normal, ya bonus yang kita dapat tetap mengikuti harga standar freeze. Ya, karena persentase 100% itu dihitung dari nilai level, harga level pada saat itu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa Metaverse itu ada roadmap-nya. Nah, development itu berjalan di sini sekarang, di Classic. Jadi masih cukup jauh perjalanannya. Setelah Classic program, itu akan diluncurkan NFT yang sudah diungkapkan sistem kerjanya. Nah, NFT itu sendiri seperti ini. Royalty NFT adalah tautan yang menghubungkan berbagai program Metaverse ke depannya. Ini adalah peluang sumber penghasilan pasif. Kemudian ada tambahan bahwa bonus NFT royalty itu diambil 30% dari dana produk global. Nah, 30% ini itu bukan untuk yang mendapatkan NFT, tapi dibagi lagi nantinya sesuai dengan level program. Oke. Nah, teman-teman untuk mendapatkan hak NFT atau potensi dari NFT itu minimum harus membeli 5 level Force Classic. Oke.
setelah BOS program diluncurkan, untuk mendapatkan NFT royalty ini akan menjadi sulit. Kenapa? Karena syaratnya ditambah harus membeli minimum 3 level BOS Matrix. Begitu juga ada satu produk lagi diluncurkan nanti, maka untuk mendapatkan NFT ini juga akan semakin sulit karena persyaratannya juga akan bertambah, harus membeli program berikutnya. Polanya seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan NFT, apakah langsung mendapatkan NFT? Ternyata enggak. Kita membutuhkan yang namanya gas fee untuk mengaktifkan NFT kita itu sendiri agar mempunyai fungsi. Mengaktifkannya pakai apa? Pakai SPC yang dibagikan itu, yaitu sekitar 3.500 SPC untuk mengaktifkan level 1 royalty. Oke. Artinya teman-teman, walaupun ada NFT, nggak ada SPC, juga nggak bisa difungsikan. Ada SPC, nggak ada NFT, juga kita harus membutuhkan ini. Seperti itu. Jadi dia ada terhubung, dan dengan sistem ini akan terbentuk market secara alami. Bonus royalti 30% dari dana produk itu dibagi di 7 status NFT, yang mana itu ada namanya level 0, ya, maka 0%, ya. Level 0 ini NFT ini pastinya level yang membeli level antara level 1 sampai dengan level 4 Matrix klasik. Maka level itu disebut dengan level 0, artinya tidak mendapatkan potensi dari NFT. Nah, kemudian level 1, ya, sebagai penggeraknya itu akan mendapatkan 10% dari total 30% dana produk. Oke. Kemudian level 2-nya supervisor 11%, level 3-nya 12%, kemudian level 4-nya 13%, level 5-nya itu 14%, level 6 itu 15% sampai level 7. Jadi NFT ini ada levelnya, tapi bukan struktur jaringan. Dia hanya untuk meningkatkan atau mengetahui status NFT aja, fungsionalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman, sehari setelah peluncuran NFT di program nanti, itu teman-teman akan mendapatkan NFT. Oke, kita dapat NFT, tapi untuk mengaktifkan kita harus menggunakan SPC sebagai gas fee-nya. NFT didapat setelah peluncuran resmi NFT dan ketika harga Force Classic masuk dalam harga standar freeze. Jadi dengan adanya peluncuran NFT ini, maka SPC itu akan mempunyai nilai tersendiri nantinya. Oke. Kemudian fungsi dari NFT itu adalah untuk mendapatkan bonus royalti income dari 30% dana produk. Oke, di sini kita bisa melihat level 1 untuk mengaktifkan, kita harus membutuhkan 3.500 SPC. Oke. Nah, ketika mendapatkan 3 NFT level 1, Anda dapat mengaktifkan kembali untuk mendapatkan NFT level 2 dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan level. Jadi teman-teman, kita bisa mempunyai banyak NFT, misalnya kita ngumpulkan NFT level 1 sebanyak mungkin. Nanti setelah terkumpul baru kita gabungkan jadi level 2. Ya. Kemudian level 2 sebanyak 3 NFT kita gabungkan jadi naik ke level 3 dan seterusnya. Jadi level-level yang dimaksud di sini adalah tingkatan dari upgrade-nya NFT yang tidak terhubung dari sistem pemasaran. Nah, di sini tidak perlu cepat-cepatan. Jadi tidak ada hubungannya limpah dengan limpahan. NFT ini adalah semacam koleksi, ya, koleksi yang mempunyai keunikan. Keunikannya di mana? Ya, keunikannya adalah ternyata NFT ini bisa dijadikan alat untuk mencairkan dana produk yang ada di smart contract, seperti itu. Nah, teman-teman, pastinya orang menargetkan di level 7 untuk mendapatkan NFT karena akan mendapatkan pembagian maksimal yaitu sebesar 25% dari dana produk. Dari total 30% tadi, keseluruhan 25%-nya dibagikan ke level 7. Dan ketika kita mendapatkan level 7 NFT, itu sudah pastinya kita akan mendapatkan passive income. Dan saya mendapatkan informasi, ya, yang belum bisa diklarifikasi
bahwa NFT ini itu akan mengeluarkan uang dalam bentuk cryptocurrency yang diambil dari dana produk itu 1 bulan sekali. Jadi artinya dengan memegang NFT ini kita akan mendapatkan passive income 1 bulan sekali seperti itu. Berapa persen? Ya tergantung dari akumulasi dana produk per bulannya. Jadi mungkin di awal-awal peluncuran ini ya mungkin akan banyak presentasinya tinggi seperti itu. Karena dana-dana produk sudah terkumpul mulai dari pra peluncuran kemarin. Nah, kemudian di sini ada BOS Matrix yang tadi saya ceritakan bahwa BOS Matrix ini terdiri dari gabungan banyaknya matrik ya. S30, S14, kemudian S6, S3 dan S2. Oke. Saya tidak mendetailkan untuk BOS Matrix ya. Itu nanti akan kita bahas di sesi 1 minggu sebelum peluncuran. Oke, di sini saya tidak mendetailkan tentang BOS karena akan dibahas di sesi berikutnya, ya. Dan rangkumannya bahwa BOS Matrix ini adalah matrik berikutnya sebagai sistem pemasaran ekosistem Metaverse, yang mana ini juga terhubung dengan banyaknya produk. Develop pengembangan ini terpisah, jadi artinya bukan dikerjakan dengan programmer development force klasik, tapi sekarang ini sudah digarap. Jadi program ini juga terhubung di banyak produk dan juga menghasilkan token. Kemudian di sini kita bisa melihat penggabungan antara S30, S14, yang mana matrik level 1 ini kita mengenalnya, S30 ini adalah X-Call. Di sini di S14 ini, ya, ini adalah triple X. Kemudian S6, S3, kemudian ada matrik yang belum kita kenal, yaitu S2, terdiri dari 2 titik, presentasinya nanti kita detailkan. Oke. Kemudian di sini kita bisa melihat ada 2 baris yang mempunyai matrik yang berbeda, yang sama, dua baris dengan posisi matrik yang sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di nilai, ya. Di sini adalah basic untuk kita yang tidak mempunyai cukup uang, kita bisa mengembangkan mulai dari sini. Kemudian ada namanya Pro, di sini pastinya untuk investor level. Kenapa investor level tertarik membeli level program yang harganya luar biasa ya, mulai dari 1.000, 5.000, 15.000. Karena dengan membeli level program Matrix ini, dengan sendirinya kita akan mendapatkan potensi lebih besar dalam hal NFT, Metaverse Coin, dan produk-produk lain. Pastinya ini mengandung kelebihan ketika membeli level program di level pro ini ya. Oke, nilai jualnya ini adalah untuk investor level ke depannya, dan di sini di BOS Classic ini itu mulai terungkap ya. Mulai terungkap dan mulai menarik investor level karena akan terungkap presentasi dari passive income itu sendiri. Oke. Ya, itu aja informasi yang saya sampaikan. Di sini pastinya saya menyampaikan informasi garis besar. Dan kami berharap untuk sering berdiskusi, jangan ragu untuk menanyakan sesuatu yang belum kita pahami, baik itu ke sesama tim, ke kami sendiri, ke tim leader power team, dan harapannya juga ketika ada yang bertanya mohon direspon.